Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kebanggaan kita dengan saya Nurila Ariningrum dan rekan saya Alifi Andrian. Saring sebelum sharing. Ya Kak Nuril, jadi hari ini akan menarik sekali nih. Kita akan bahas dua isu digital yang sedang hangat-hangatnya. Pertama, soal penggunaan pembayaran digital oleh UMKM. Dan kedua, tentang kebocoran data pribadi yang sering terjadi akhir-akhir ini. Benar Bang Alifi. Nah, kali ini kita nggak bakal ngobrol berdua aja ya, tapi juga turut hadir bersama kita 3 narasumber yang luar biasa. Ada Uni Riri, Uni Febi, dan Bang Edo. Selamat datang para narasumber kita. Halo. Halo. Baik, seperti yang disebutkan dari Bang Alifi tadi, kita bakal bahas dua isu digital. Nah, mungkin kita bahas isu pertama dulu ya, mengenai pembayaran digital. Pembayaran digital oleh UMKM saat ini kan sangat pesat ya perkembangannya. Nah, dari Uni Riri, bagaimana pendapatnya? Iya, benar Kak Nuril. Jadi sekarang pembayaran digital ini sangat pesat ya. Banyak UMKM ini sudah menggunakan kris, e-wallet, sama mobile banking. Jadi ini sangat memudahkan transaksi, meningkatkan transparansi, juga bisa memperluas pasar karena konsumen ini kan lebih suka cara bayar yang praktis. Gitu Kak Nuril. Benar Uni, tapi tentu tidak semudah itu ya Uni ya. Menurut Uni Riri, apa hambatan terbesar UMKM dalam adopsi pembayaran digital? Iya, benar Bang Alifi. Jadi hambatan utamanya itu tentu keterampilan digital yang belum merata ya Bang ya. Karena masih ada pelaku UMKM ini yang belum terbiasa menggunakan aplikasi atau smartphone-nya tidak mendukung atau khawatir soal keamanan transaksi digital, begitu. Iya Uni, saya setuju nih Bang Alifi dengan pernyataan dari Uni Riri. Jadi buat dapat meningkatkan digital skill pelaku UMKM ini, bagaimana nih Uni Febi? Jadi untuk meningkatkan digital skill itu kuncinya adalah di edukasi. Jadi, dari pemerintah, komunitas maupun platform digital itu harus memberikan pelatihan langsung, misalnya bagaimana cara pengaplikasian, menggunakan aplikasi pembayaran, tips keamanan transaksi gitu kan, hingga manajemen keuangan digital. Jadi kalau skillnya meningkat, UMKM-nya juga lebih kompetitif. Sepakat dengan Uni Febi, memang saat ini kita diharapkan bisa meningkatkan digital skill dengan meningkatkan kemampuan menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak, menggunakan aplikasi, kemampuan melindungi data, dan juga mengelola data itu sendiri. Benar, luar biasa sekali. Nah, kemudian kalau kita ngobrol tentang keterampilan digital, bagaimana peran ASN menghadapi berita hoax? Kita mulai dari dasar dulu nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hoax dan kenapa ini berbahaya? Menurut Bang itu bagaimana? Oke, Bang Alifi. Jadi memang hoax ini adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Dampaknya sangat besar, bisa menimbulkan keresahan di masyarakat, bahkan bisa mempengaruhi kebijakan publik. Data dari Kominfo atau sekarang disebut Komdigi mencatat sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 itu ada lebih dari 11.000 konten hoax yang terdeteksi dan ditindaklanjuti. Wow, ribuan ya Bang. Jadi wajar banget kalau keterampilan digital itu penting buat ASN ya. Betul sekali Kak Nuril. Nah, sebagai ASN di bidang kesehatan, gimana sih sikap kita untuk menghadapi hoax ini? Misalnya mengenai obat atau vaksin, Bang Edo. Baik Kak Nuril, jadi sebagai tenaga kesehatan, kami sering sekali menghadapi hoax tentang kesehatan ya. Contohnya pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19, itu banyak sekali berita palsu soal vaksin yang beredar di masyarakat. Contohnya itu adalah vaksin COVID-19 mengandung microchip untuk melacak manusia.
Sementara seperti yang kita ketahui bahwa faktanya itu tidak benar, tidak ada microchip di dalam vaksin tersebut. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa lebih baik terkena COVID-19 alami daripada divaksin. Sementara faktanya kalau kita divaksin justru gejala yang ditimbulkan pada saat kita terkena COVID itu lebih ringan dibandingkan kita terkena infeksi alami. Nah, di sini ASN berperan untuk memastikan agar informasi yang disampaikan ke masyarakat itu berbasis data dan bukti ilmiah. Di sini keterampilan digital sangat dibutuhkan. Nah, yang dapat kita lakukan yang pertama adalah memverifikasi sumber sebelum kita menyebarkan infonya. Lalu kita menggunakan kanal yang resmi seperti website dari Kemenkes atau WHO untuk mendapatkan berita yang valid. Selanjutnya kita mengedukasi masyarakat agar tidak mudah percaya dengan berita yang viral. Baik Bang Edo, jadi artinya ASN ini bukan hanya sebagai konsumen informasi, namun juga sebagai filter untuk masyarakat. Selanjutnya saya akan beralih ke Unifebi. Unifebi, dari sisi masyarakat, kenapa hoax mudah sekali menyebar? Nah, jadi hoax itu kenapa mudah sekali menyebar? Karena banyak orang yang membaca berita hanya dari judulnya tanpa cek isinya gitu, Bang. Ditambah lagi sekarang kan algoritma media sosial ya, jadi lebih gampang informasi itu viral dibandingkan klarifikasinya. Makanya literasi digital masyarakat ini perlu ditingkatkan. Keterampilan sederhananya tadi juga sudah dibahas oleh Bang Edo. Ada verifikasi sumber, nanti bisa menggunakan cek fakta di turnbackhoax.id atau menggunakan fitur cek hoax di WhatsApp. Itu sangat membantu untuk kita memverifikasi sumber, gitu Bang Alifi. Berarti ada peran semua pihak ya Uni, bukan hanya ASN begitu. Iya, benar. Oke, dari untuk keterampilan digital nih, keterampilan apa aja sih yang paling relevan untuk ASN agar tahan dari hoax ini, Uni Riri? Iya, setidaknya nih ada 4 ini Kak Norel. Yang pertama kita butuh ada critical thinking. Jadi kalau ada berita kita nggak langsung share. Jadi kita berpikir dulu apakah ini akan menimbulkan keresahan, kekhawatiran, dan sebagainya. Terus yang kedua ada information literasi. Jadi kita tahu cara menelusuri ini dari sumber terpercaya atau tidak. Untuk yang ketiga itu ada cyber hygiene. Jadi kita berhati-hati dengan grup komunikasi, grup chat, atau link yang tersebar yang bisa berpotensi untuk menyesatkan. Sama yang keempat itu communication skill. Jadi kita memiliki kemampuan untuk meluruskan hoax dengan bahasa yang sederhana, jadi lebih mudah diterima gitu. Baik, Uni Riri. Nah, ini saya kembali lagi ke Unifebi. Nah, jadi Unifebi kalau kita hubungkan dengan Smart ASN, berarti keterampilan digital ini masuk dalam literasi yang wajib lah ya. Iya, benar banget, sangat wajib. Karena dengan adanya Smart ASN ini kan kita harus dituntut adaptif ya, adaptif terhadap perkembangan digital, terus juga jadi role model dalam bermedia sosial. Baik, terima kasih Uni Febi. Kemudian ini kita geser ke isu kedua ini, soal kebocoran data pribadi. Bang Edo, menurut Abang, bagaimana kondisi keamanan data di Indonesia saat ini? Baik Bang Alifi, ini menarik sekali ya. Jadi kasus kebocoran data itu memang kalau kita lihat ke belakang makin sering terjadi Bang. Kita bisa lihat pada tahun 2021 menurut Kemkominfo atau yang sekarang disebut Komdigi, itu terjadi kebocoran data dari penduduk kita ya sebanyak 279 juta. Nah itu terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan melalui BPJS Kesehatan. Nah kemungkinan data para ASN juga termasuk di dalam kebocoran tersebut. Karena ASN dan prajurit TNI Polri itu juga menjadi peserta dari BPJS Kesehatan. Ini adalah bukti bahwa proteksi digital kita itu masih termasuk lemah, baik di instansi pemerintah maupun instansi swasta. Baik Bang Edo, berarti kita kalau misalnya dikaitkan dengan UMKM nih dari Unifebi, apa sih resikonya kalau keamanan digital kita jadi lemah? Risikonya cukup besar ya, data pelanggan kita bisa dicuri, transaksinya juga disalahgunakan, bahkan reputasi usaha kan juga bisa hancur. Jadi digital safety itu bukan hanya isu pemerintah, tetapi juga sangat penting untuk UMKM. Kita kembali ke Bang Edo. Bang Edo, kalau begitu apa langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai ASN atau UMKM untuk meningkatkan digital safety?
Baik Bang, jadi kalau untuk langkah sederhananya yang bisa kita lakukan itu yang pertama, kita harus bisa menggunakan password dari akun-akun digital kita itu yang termasuk kategorinya kuat. Nah, bagaimana sih password yang kuat itu? Yang pertama, kita menggunakan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Selain itu, kita juga harus menambahkan karakter-karakter spesial di dalam password kita, seperti tanda pagar, tanda bintang, dan lain-lain. Lalu kita juga bisa mengaktifkan autentikasi ganda, menghindari akses WiFi publik pada saat bertransaksi agar kita tidak bisa mudah di-hack oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Lalu kita juga harus rutin mengupdate aplikasi resmi di ponsel pintar kita atau di smartphone. Dan yang terpenting lagi, kita harus segera melaporkan insiden keamanan ke pihak yang berwenang. Kalau di Polri itu ada unit khusus namanya cybercrime. Jangan lupa juga kita membackup data secara rutin. Baik, luar biasa ya. Sangat menarik pembahasan kita dengan para narasumber hari ini. Dari diskusi kita belajar bahwa digital skill itu penting untuk meningkatkan produktivitas UMKM melalui pembayaran digital yang lebih praktis. Dan juga digital safety adalah kunci agar data masyarakat tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan. Terima kasih untuk para narasumber kita kali ini, Uni Riri, Uni Febi, dan Bang Edo. Terima kasih atas wawasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama Bang Bang Alifin, Kak Febi dan Kak Nuril. Nuril. Baik, nah sebagai salam penutup mungkin kita pantun dulu ya Bang Alifi, boleh dibalas cakep nih dari para narasumber kita. Membeli lontong untuk sarapan, Cakep. Cakep. Nambah dengan gorengan 2. Cakep. Cakep. terima kasih telah menyaksikan. Semoga Cakep. semoga bermanfaat untuk semua. Cakep. Baik, saya Alifi. Saya Nurila pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keluarga makin cakap digital dari Indonesia. Kita di keluarga sangat super bahagia. Dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati.